Pada video kali ini kita akan terapkan namanya itu paginasi data ya untuk data tag ini. Langsung aja di tag controllernya kita rubah lagi. Nah di sini sebelumnya kan kita menggunakan metode tag ya. Jadi mengambil data itu hanya 10 data. Sekarang kita gunakan metode paginate supaya dinamis. Tetap untuk per page-nya saya kasih 10. Lalu di halaman indeks dari tag kita pergi dulu atau kita buka si filenya. Nah, dalam bagian card footer kita tambahkan ya. Di sini kita render untuk si UI pagination-nya. Dengan cara atau menggunakan metode dari folder, maksudnya variable text, menggunakan metode link. Seperti ini ya untuk merender si UI dari pagination-nya. Save dan kita cek. Oke, di sini berhasil muncul untuk UI dari pagination-nya. Kita klik next. Oke, datanya berubah ya setiap halaman. Oke, berhasil ya untuk merender dari pagination-nya. Di sini ada isu ya, di mana untuk UI dari pagination ini berantakan ya. Seperti ini. Sekarang kita perbaiki dulu. Ini terjadi karena atau kita ini ya, kita inspect dulu, inspect. Kalau kita cek nih, secara default itu Laravel itu menggunakan ini ya, Tailwind CSS untuk UI style-nya. Sedangkan kita itu menggunakan Bootstrap versi 5. Jadi untuk memperbaikinya ada dua cara ya. Saya coba terapkan dulu untuk cara pertama. Cara pertama itu di sini di terminal ya. Kita gunakan dulu PHP Artisan vendor _2 publish. Nah, di sini cari bagian tag Laravel pagination, yaitu ini. Di sini ada di indeks 16 ya. Saya masukkan 16 lalu enter. Nah, di sini akan mengkopikan sebuah folder ya, yang akan diletakkan di view vendor lalu ini folder pagination. Nah, ini ya folder baru. Dalam folder pagination ini ada beberapa style ya untuk UI dari pagination. Karena sekarang kita akan menggunakan Bootstrap versi 5, jadi kita gunakan Bootstrap strip 5 ini. Di sini tinggal masukkan aja, yaitu ke vendor lalu pagination, pilih yang Bootstrap strip 5. Lalu save. Dan sekarang setelah di refresh ya, si halamannya, si pagination-nya sekarang udah rapi ya, menggunakan style dari Bootstrap versi 5. Ini cara pertama ya. Untuk cara 2 itu di sini kita itu tidak perlu melakukan namanya itu ini ya, copy folder si style dari pagination ini, yaitu folder ini, dan tidak perlu melakukan ini. Untuk cara 2 itu cukup mudah. Ini hapus dulu ya cara pertamanya. Kemudian di sini juga bagian vendornya saya hapus lagi. Kemudian kita cek ulang di browser. Sekarang balik lagi ya ke pagination awal, yaitu menggunakan style Tailwind CSS. Sekarang kita gantinya itu di bagian apps, lalu ke bagian vendor, maksudnya provider. Nah, di sini ada dua kan, ada untuk app service provider dan satu lagi dashboard provider. Di sini untuk konfigurasinya bisa di app ini atau di bagian dashboard ya. Tetapi karena pagination ini kemungkinan ya akan digunakan di halaman layout dari site maupun di dashboard ya. Jadi saya akan gunakan app service provider untuk konfigurasinya. Nah, di sini bagian method boot ini kita import dulu si kelas paginatornya.
use ke illuminate, pilih pagination, lalu pilih kelas paginator. Kemudian paginator ini kita tambahkan metode, atau kita eksekusi dulu ketika dibuat itu, metode static use bootstrap pipe. Ini akan menggunakan paginator, UI-nya itu menggunakan bootstrap versi 5. Misalkan menggunakan versi 4 juga ada ya. 4, 3, dan seterusnya nih. Karena kita tuh menggunakan versi 5, jadi kita gunakan use bootstrap pipe. Nah, ini ya cara duanya seperti ini. Cukup ini ya. Di dalam app service provider atau dashboard provider, di import dulu kelasnya, lalu gunakan metode ini atau eksekusi ya di si metode use bootstrap pipe nya. Ini mengkasih tahu ke aplikasi kita bahwa kita tuh ingin menggunakan style pagination-nya menggunakan style dari bootstrap versi 5. Kalau kita cek sekarang, dan hasilnya sama ya kayak tadi ya. Jadi di set di sini UI-nya menggunakan bootstrap versi 5. Untuk ini teman-teman bisa pilih ya, pilih salah satu. Bisa menggunakan cara 1 atau cara 2. Tetapi dalam video ini saya akan menggunakan cara 2 ya. Karena untuk UI dari pagination-nya saya tidak akan melakukan namanya itu custom lagi gitu. Kecuali teman-teman ingin di custom lagi, misalkan ada tambahan button apa gitu, ya gunakan cara 1. Sebelum akhiri video tentang pagination ya, di sini misalkan teman-teman itu ingin tetap gitu menggunakan cara 1 seperti ini, ke vendor lalu pilih yang nama stylenya apa gitu, misalkan bootstrap 5 nih. Nah, di sini misalkan ini digunakan lagi di halaman lain. Contoh ya, misalkan ada halaman lain display.php misalkan ya. Ini kan halaman lain nih. Jadi kita tuh harus gini ya, harus meletakkan seperti ini, agak panjang gitu. Untuk pagination-nya. Supaya tidak seperti ini, maka di sini ada caranya itu ada tambahan gitu. Di bagian app service provider nih. Misalkan ini dihapus nih. Kemudian ini juga dihapus bagian CPU-nya, target view ke custom-nya. Otomatis kan seperti ini nih. Nah, supaya ini bisa multiple ya, dipanggil di mana-mana, tetapi dengan custom view dari pagination, maka di sini kita gunakan metode static dari paginator, tetap ya, kelas paginator kita gunakan yaitu default view ya. Pilih yang default view-nya, atau teman-teman juga bisa menggunakan default untuk konfigurasi simple view-nya. Karena kita itu menggunakan yang lengkapnya, jadi kita gunakan default view. Kemudian di sini untuk si argumennya atau parameternya diisi dari ini path dari view-nya seperti ini. Jadi supaya tidak satu-satu ya seperti ini kan. Kalau di sini kan agak ribet ya. Kalau digunakan di halaman lain. Kecuali hanya digunakan itu di halaman ini ya. Cukup satu ya, gak apa-apa seperti ini. Tapi kalau udah multiple, kemudian di custom bagian view-nya, view dari pagination, maka lakukan seperti ini. Hasilnya sama ya, tetap ya hasilnya. Saya tekankan lagi ya, saya akan menggunakan yang ini konfigurasi ini. Karena saat ini untuk konfigurasi dari UI pagination-nya saya tidak akan custom. Jadi saya akan tetap menggunakan seperti ini.